warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan banyak sekali nikmat, yang terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa juga salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang memberikan kita sebaik-baik tauladan dan membawakan petunjuk kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah rahimakumullah, kehidupan bukanlah sebuah perjalanan yang tanpa pertanggungjawaban. Kehidupan bukanlah sebuah masa dan waktu belaka yang tanpa mendapat perhitungan kelak di akhirat. Kehidupan bukanlah hari-hari, bulan dan tahun yang tanpa penghisapan. Namun kehidupan adalah perjalanan, masa, waktu, hari dan tahun yang setiap makna dari kehidupan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, apapun kedudukannya dan apapun jabatannya, apapun status sosialnya dan apapun takdir penciptaannya, maka akan datang kepada mereka waktu di mana mereka akan diberhentikan dalam satu batas perhentian. Untuk mereka akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saffat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala, begitu bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, karena tiada satupun makna kehidupan, tiada satupun nilai kehidupan tanpa makna, dan nilai kehidupan tersebut akan diberhentikan di satu batas perhentian untuk ditanya dan diadili Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Jamaah rahimakumullah, di antara makna dan nilai kehidupan yang akan diberhentikan pada batas perhentian kelak di akhirat untuk ditanya dan diadili terlebih dahulu adalah yang pertama, makna dan nilai kehidupan berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Semua itu akan diberhentikan pada batasnya untuk kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah mereka perbuat semasa masih hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua adalah makna dan nilai kehidupan berupa umur, ilmu, harta dan jasad. Yang semuanya juga akan diberhentikan pada batas penghisapannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umur, di manakah ia habiskan, ilmunya, di manakah ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di manakah usangnya.
Kemudian yang ketiga adalah makna dan nilai kehidupan berupa keluarga yang kelak akan diberhentikan pada batas perhentian pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras dan kasar dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian yang keempat adalah makna dan nilai kehidupan berupa jabatan dan kepemimpinan yang juga kelak akan diberhentikan pada batas pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Kemudian yang kelima adalah makna dan nilai kehidupan berupa nikmat dan segala macamnya. Semua nikmat tersebut yang manusia bangga-bangga dengannya akan diberhentikan pada batasnya untuk semua ditanya dan diadili Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Takasur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma latas'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Jamaah rahimakumullah, demikianlah beberapa makna dan nilai kehidupan yang akan diberhentikan pada batas pemberhentiannya, untuk kemudian ditanya dan diadili Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah mereka perbuat. Oleh karena itu, marilah dari sekarang kita perbaiki amal-amal kita yang belum sempurna. Di tahun yang baru ini kita tumbuhkan semangat yang baru, menyemangatkan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan dan memudahkan kelak untuk kita semua dalam menjalani masa pengadilan setelah kita meninggalkan dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.